Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Shalom, berkah dalam. Berbahagia sekali hari ini saya Zen Tisna bertempat di lapangan Pemda Sleman. Nggak tahu ini namanya di depan atau di belakangnya, dari kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Dan hari ini kita ada podcast ini khusus untuk program dari kegiatan rencana aksi perubahan yang dilakukan saat ini oleh Ibu Ribut Wahyuni. Beliau ini saat ini sedang mengikuti program dari Badan Diklat Provinsi DIY ya. Ini kaitannya dengan rencana aksi perubahan dari program kegiatan beliau. Nah, hari ini podcast ini sudah menghadirkan di samping saya, ini ada Bu Ribut Wahyuni, ada Bu Prapti, dan ada Pak Indra. Nah, Pak Indra ini adalah Sekretaris Badan Kesbangpol Sleman sekaligus coach dari Bu Yuni. Baik, ini yang langsung tutup poinnya adalah ke coachnya dulu. Coach, ya kan coachnya Bu Yuni ini adalah Pak Indra. Saya tanya dulu ke Pak Indra. Pak Indra, berarti kalau gitu dari awal kegiatan di Bu Yuni yang dilakukan oleh di RAP-nya Bu Yuni ini, Pak Indra udah tahu bahwa kegiatan ini adalah kaitannya dilakukan oleh Bu Yuni. Nanti Pak Indra udah tahu sebelumnya ya Pak? Ya, sudah tahu dong. Sudah tahu pasti ya, karena coachnya kan dari awal sudah menemani terus, mendiskusikan, gitu ya. Kemudian beliau juga berkonsultasi dengan saya kaitannya dengan proyek perubahannya. Ya. Baik. Kalau menurut Pak Indra yang dilakukan oleh Bu Yuni ini dalam proyek perubahan beliau ini, temanya kan jelas ya, saya ulang ya, temanya adalah, saya ulang, tapi saya sampaikan temanya adalah bukan mengangkat ya Bu Yuni ya, tetapi lebih kepada membangun citra. Nah, membangun citra media sosial, membangun citra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman melalui media sosial. Nah, yang lagi horek-horeknya nih media sosial nih, dari mulai TikTok, Instagram, kemudian Twitter, kemudian Facebook gitu ya. Masih ada juga yang paling baru thread ya, toh. Udah gitu di YouTube juga, semua tayangan di YouTube podcast ini juga tayang di YouTube ya. Nah, berarti kan Pak Indra udah perso betul bahwa media sosial nanti akan digunakan sebagai tempat menyampaikan kepada khalayak luas dari rencana aksi perubahan Bu Yuni ini. Menurut Pak Indra, achievable atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya terutama pada saat diskusi dengan beliau ya memang problematik di masyarakat sekarang ini umumnya kan ya semuanya adalah kaitannya dengan medsos tentunya kan ya. Semuanya pengaruh-pengaruh itu masuk ke dalam medsos gitu kan. Nah, tapi dalam khususnya tentunya ketugasan daripada Badan Kesbangpol sendiri kan juga ada. Oh betul. Ya, nah itu yang harusnya kita sampaikan kepada masyarakat banyak juga. Tentu medianya kita harus pakai media yang cocok, yang berlaku atau yang lagi tren sekarang ini kan medsos. Iya. Ini saya kira apa yang diidekan oleh Bu Yuni ini sangat bagus untuk kaitannya dengan membangun citra itu tadi. Baik dari terutama dari medsosnya ya, karena memang kita cukup kurang di situ. Mohon maaf, ini agak slightly ya Pak Indra. Kalau secara ketugasan di kantor Bu Yuni dan Pak Indra itu secara garis alur bagaimana? Nah, jadi begini, kalau di Badan Kesbangpol ini kan selain ada ketugasan teknis ya, itu ada kesekretariatan. Nah, kami ini di kesekretariatan. Betul. Kami sebagai sekretarisnya, kemudian Bu Yuni ini sebagai Kasubag Umpek. Urusan umum dan kepegawaian. Di sana. Salah satu bagiannya memang bertugas menyampaikan kegiatan. Betul. Itu Kesbangpol urusannya dengan umum. Keumuman itu seperti itu. Salah satunya adalah kaitannya dengan informasi daerah. Makanya beliau harusnya aktif di PPID. Oh betul. Ini kan kaitannya dengan itu. Kalau di dunia swasta korporasi namanya General Affair ya berarti sebetulnya ya. Seperti itu. Ada markom segala macam gitu ya Pak Indra. Baik. Nah ini salah satunya itu kan medsosnya kita bangun. Supaya informasi daerahnya bisa membaik begitu kan. Siap. Terutama dari Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman. Nah begitu teman-teman sobat Kesbangpol. Ternyata versi dari yang disampaikan langsung Pak Sekban, Pak Sekretaris Badan ini menyampaikan bahwa memang tugasnya beliau ini diumpek menyampaikan kegiatan dari Kesbangpol itu kepada khalayak, kepada masyarakat luas. Itu dari bagian dari tupoksi Kesbangpol sendiri ya Pak Indra ya? Betul, informasi daerah. Nah, salah satu kami punya 2 subak ya. Oh iya, subak. Umbak sama satunya adalah KPE. KPE apa itu?
itu urusan perencanaan dan keuangan, evaluasi, baik. administrasi lebih ke sana. Tapi kalau yang umpek ini karena dia ada umum, nah umumnya semua umum masuk ke beliau, termasuk yang informasi itu tadi. Baik. Ya. Gini Pak Indra, karena kita tahu ya Pak Sekban ini sedang sibuk sekali jadwalnya juga menyewa beliau, bukan menyewa sih, menculik beliau sebentar ini ya untuk ngisi di podcast. Harapan Pak Indra kepada Bu Yuni terkait dengan program beliau aksi perubahan apa Pak Indra harapannya? Seperti kalau dalam program-program pelatihan itu kadang-kadang peserta itu lupa harus dia selesaikan pekerjaan itu. Jadi dalam pelatihan ini selain nanti ada perencanaan proyek, ya kan? Itu juga harus bisa dilaksanakan. Oh iya. Karena kaitannya dengan perencanaan ini saya kira cukup kualitinya sudah cukup baik gitu ya. Dalam artian kita berdiskusi terus dan sehingga kalau hasil perencanaannya nanti sudah ada, itu harusnya nanti bisa dilaksanakan juga. Diaplikasikan ya Pak Indra. Baik, siap. Dalam ketugasan di Badan Kesbangpol, terutama di ketugasannya Bu Yuni ini. Baik. Pak Indra, terima kasih waktunya sudah menculik Pak Indra untuk ngisi di podcast ini teman-teman. Nanti Pak Indra memang akan out dari frame karena beliau melaksanakan kegiatan berikutnya. Jadwal padat beliau, apalagi ini hari Jumat ya teman-teman semuanya. Nanti akan datang lagi tim lagi dari Kesbangpol yang akan kita ajak podcast begitu. Masih terus di Kesbangpol TV bersama saya Sarisha dan nanti kita ngobrol lagi berikutnya. Kembali di podcast kita bersama Bu Ribut Wahyuni, masih di Kesbangpol TV, Kesbangpol TV Sleman, Yogyakarta. Baik, Bu Yuni ini udah datang lagi nih ya kan, ada Bu Prapti, ada Pak Jojo. Nah, kalau boleh tahu dulu nih sebentar, kalau Bu Prapti dari bidang apa ya Bu di Kesbangpol? Kalau saya dari bidang bina ideologi Wasbang dan karakter bangsa. Bidang ideologi Wasbang itu wawasan kebangsaan. Dan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Oh baik, Bu. Ini tadi kan kita udah ngobrol dengan Pak Sekban ya, Pak Sekretaris Badan tentang rencana aksi perubahan yang dilakukan oleh Bu Yuni ini. Kalau dari bidangnya Bu Prapti dengan kegiatan dilakukan oleh Bu Yuni, harapannya apa Bu? Harapannya nanti program kegiatan kami, terutama yang program yang baru ngetren ya, program Kalurahan Berkarakter Pancasila ini kebetulan kan baru terbentuk 23 kalurahan. Padahal di Kabupaten Sleman ini punya 86 kalurahan. Oh, harapannya baru berapa Bu? Baru 23 kalurahan. Saya siap loh Bu. Tetap ya Pak Jojo ya. Harapannya melalui kegiatan proyek perubahannya Mbak Ribut Wahyuni nanti program kegiatan kami dapat terekspos sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman. Jadi kalau gitu, tapi emang kegiatan Ibu juga luar biasa ya di masyarakat ya. Banyak sama dengan kegiatannya Pak Jojo nih, namanya Ahmad Raharjo lengkapnya. Cuman kita biasa panggil Pak Jojo ya teman-teman. Kalau Bu Prapti bidangnya tadi apa maaf Bu? Bina ideologi, wawasan kebangsaan dan wawasan kebangsaan. Berarti kalau gitu kegiatannya yang selalu bilang salam Pancasila itu ya Bu. Ya? Oh salam Pancasila itu punyanya di berkegiatan ya, salam di Depok itu ya Bu ya. Terus kalau udah terpublis, jadi selama ini menurut Ibu nih, menurut Ibu Prapti sendiri nih, menurut penjenengan, itu memang kegiatannya Kesbangpol Sleman yang tercinta ini memang belum terpublish ya di masyarakat? Baru sedikit lah, karena baru ada 2-3 kelurahan tadi ya seperti yang saya sampaikan. Harapannya melalui program kegiatan proyek perubahannya Mbak Ribut kan kegiatan kami bisa diekspos dan masyarakat luas bisa mengetahui, oh kalau di Badan Kesbangpol itu ada kegiatan ini toh gitu. Jadi di kelurahan pun bisa istilahnya apa ya, bisa tidak hanya melalui kegiatan kami di Badan Kesbangpol, tapi bisa melalui inisiatif dari kelurahan, bisa mengajukan, bisa inisiatif dari kelurahan menjadi Kalurahan Berkarakter Pancasila. Oke, baik. Kembali lagi masih di podcast bersama Zian Tisna dan sudah datang lagi, beliau adalah salah satu kepala bidang di Badan Kesbangpol Sleman, Yogyakarta. Baik, saya sih biasa panggil beliau Pak Marbum ya. Selamat pagi Pak Marbum. Pagi Bang. Boleh tahu kalau nama lengkapnya Pak Marbum itu siapa? Soalnya kan saya biasa bilangnya Pak Marbum gitu aja. Nama saya Yohanes Parningotan. Gelar saya AP MSI. Oke. Panggilnya Pak Marbum gitu panggilannya ya? Saya asli orang Medan. Oh oke, baik. Di marga saya Marbun. Oh gitu. Tapi di akte kelahiran kebetulan bapak dulu nggak masukkan
Nama marganya. Pak Marbun, baik. Ini kalau bidang Bapak bidang apa Pak Marbun? Saya bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Dan kewaspadaan, baik. Pak Marbun, ini kan kegiatan dilakukan oleh Bu Yuni ini, mengangkat membangun citra Badan Kesbangpol Sleman melalui media sosial ini. Kalau dari bidangnya Pak Marbun sendiri, harapannya apa Pak Marbun? Dari apa yang sudah dibuat Mbak Yuni ini, kami berharap kegiatan kami di bidang konflik ini bisa terekspos, sehingga harapan kami warga Sleman ini bisa mengetahui tugas-tugas yang kami kerjakan. Dan kebetulan kami ini masalah penanganan konflik, jadi info-info up to date dari kami itu bisa tahu masyarakat gitu. Tersampaikan ya Pak Marbun ya. Jadi oke lah, mungkin seperti ini kan, ini mulai tahun panas ya Pak Marbun ya. Beda pilihan boleh, beda partai boleh, beda caleg boleh, beda pilihan pimpinan boleh, tapi yang penting menjaga harmoni ya Pak. Menjaga harmoni semesta Sleman ya Pak. Apalagi Pak Marbun bidangnya adalah bidang penanganan konflik ya kan Pak. Kalau di bidangnya Pak Marbun ini, mohon maaf, kalau menurut Pak Marbun nih, selama menjabat sebagai kepala bidang di bidang konflik ini, yang paling berat di Sleman apa sih Pak Marbun? Apanya? Yang paling berat yang dihadapi oleh yang jika terjadi konflik di masyarakat itu di apa Pak Marbun? Permasalahan yang melibatkan masyarakat itu yang berat. Jadi terus kemudian harusnya kita sebagai pemerintah ini tegas dalam mengambil keputusan. Jadi apapun resikonya kita harus sebagai pemerintah nih harus tegas gitu. Siap. Baik Pak Marbun, terima kasih. Jadi kan harapannya sama ya Bu Yuni, harapan dari kepala bidang yang lain juga sama, yaitu kegiatan dari bidang konflik Pak Marbun akan terpublis ke masyarakat luas di Sleman. Apalagi tagline kita semuanya adalah sama, yaitu menciptakan Sleman sebagai rumah bersama. Kembali di podcast Kesbangpol TV Sleman, Yogyakarta. Masih bersama saya dari dan kemudian kembali kepada tinggal 2 orang audiens saya yang luar biasa. Nanti karena habis ini kita ngobrol bertiga aja, karena ide ini muncul dari obrolan bertiga sama masalahnya gitu loh. Pak Ahmad Raharjo atau Pak Jojo, bidangnya apa? Poldagri Tahnas, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional. Terima kasih loh. Saya pertama kali ngucapin terima kasih dulu kepada Pak Jojo karena sudah melibatkan saya di berbagai event dan kegiatan, dari MC, moderator, narasumber, apalagi konco madiang ya. Baik, Pak Jojo. Yang penting hore. Oh iya, penting hore. Bahagia kan kalau kalimatnya Pak Jojo. Bahagia. Pak Jojo sekarang samotnya dulu. Kalau di bidangnya Pak Jojo, kan ini asal muasal programnya Bu Yuni ini kan dari obrolan nggak sengaja kita bertiga itu ya. Ternyata menjadi rencana aksi perubahan yang ternyata alhamdulillah didukung Pak Kaban, Pak Sekban, yang tadi Pak Sekban sampaikan luar biasa. Kalau menurut Pak Jojo sendiri, kenapa waktu itu Pak Jojo punya inisiatif menyampaikan udah karena kan ini dan segala macam, makanya sama Bu Yuni, oh iya cocok gitu kan, terus langsung lah Bu Yuni punya ide itu, inisiatif dari Bu Yuni seperti itu, kita akan terkolaborasikan gitu kan, sampai jadi rencana aksi perubahannya adalah membangun citra Badan Kesbangpol melalui media sosial. Menurut Pak Jojo, kenapa dengan media sosialnya Badan Kesbangpol? Pertama kali pertanyaannya jadi gitu yang Pak Jojo. Pertama itu kan memang zamannya era informasi ya. Iya. IT dan sebagainya. Iya. Yang kemudian banyak orang tidak kenal Kesbangpol. Menurut Ibu juga begitu? Iya. Oke. Kesbangpol itu singkatannya apa itu? Sampai plesetan Jawanya kesel banget pol. Jadi untuk menghindari Kesbangpol itu kesel banget pol. Karena kadang-kadang kita juga pulang tengah malam ya kan ya, kayak kemarin ya. Jadi dengan upaya tadi link IT dan sebagainya tadi, memang perlu membuat semacam citra, mengenalkan kegiatannya Kesbangpol apa. Didukung nanti ada sosmednya, kita punya resources, kita punya, tinggal Mbak Yuni ini kan di Umpek punya peran di situ, dokumentasi, publikasi, dan menyebarluaskan tentang apa yang dilakukan di Kesbangpol. Kita banyak ngampu banyak kegiatan, tapi orang banyak belum tahu Kesbangpol itu seperti apa. Kesbangpol itu apa? Zaman ngertinya dulu waktu apa ya, yang litsus lah macam-macam, izin penelitian macam-macam. Padahal kegiatannya banyak. Sebentar, saya tanya dulu kepada Bu
Yuni ya, karena yang punya program kan beliau. Asal muasal Ibu kemudian tergerak untuk rencana aksi perubahannya adalah membangun citra Bakas Bangpol Sleman menggunakan media sosial, itu asal muasalnya apa sih Bu Yuni? Oh, baik. Asal mula kami melakukan aksi perubahan ini dengan judul membangun citra Badan Kesbangpol melalui media sosial, yaitu dari data di Dinas Kominfo Kabupaten Sleman bahwa masalah website, khususnya website melalui media sosial itu nilainya Badan Kesbangpol dibandingkan dengan SKPD lain adalah masih kurang sekali. Oh, asal muasalnya itu. Jadi pengunjung ya. Jadi pengunjung website. Pengunjung websitenya. Oh, itu yang membuat kemudian Ibu ngobrol dengan Pak Jojo asal muasalnya itu ya. Tiba-tiba saya datang itu kan sebuah keajaiban semesta ya sore-sore itu ya. Oh, karena ada dari Kominfo menyampaikan nilainya kurang. Itu semuanya Bu Yuni. Maksudnya sorry. Artinya semuanya itu apakah semua OPD di Sleman ini dapat info dari di Kominfo menilai semua OPD? Semua OPD itu mendapatkan nilai atau istilahnya rapot kaitannya dengan websitenya di seluruh Kabupaten Sleman, SKPD medsosnya, khususnya Badan Kesbangpol itu nilainya sangat kurang sekali. Ini yang mendasari Bu Yuni mengambil rencana aksi perubahan membangun citra Kesbangpol Sleman melalui medsos itu karena nilai dari Kominfo raportnya itu menyampaikan nilai dari Bakas Bangpol itu adalah kurang. Makanya kemudian ngobrol medsos gitu. Oke, terus kemudian lagi dengan kegiatan dilakukan oleh Ibu, rencana aksi perubahannya oleh Bu Yuni ini, itu tujuan Ibu tuh apa sih Bu? Kalau tadi kan ada Pak Sekban, Pak Kaban dan itu udah ngobrol kepada kita, itu harapan Ibu itu tujuannya apa? Tujuan utama harapan Ibu itu apa? Tujuan harapan utama adalah ingin membangun citra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya melalui media sosial dari berbagai kegiatan di masing-masing bidang ingin kami expose melalui media sosial, yaitu melalui Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya. Kalau menurut Pak Jojo sendiri, kan kegiatannya Pak Jojo bidangnya juga pasti banyak banget Polda-Gri. Saya terlibat tuh sudah 2 tahun ini gitu ya terlibat. Memang menurut Pak Jojo loh ya, ini mohon maaf loh, apakah memang betul kegiatan Pak Jojo itu belum terekspos ke masyarakat luas? Pertanyaannya itu Pak Jojo, jawabannya gimana? Memang belum ya, memang sangat membutuhkan informasi sekarang kan masyarakat ini. Jadi kayak kegiatan kita ada meliputi kepemiluan itu banyak, ada sosialisasi. Oh iya pemilu ya. Pemilu tuh kan kayak hajatnya Kesbangpol ya. Persiapannya kemudian seperti apa. Belum lagi urusan kerukunan umat beragama. Oh betul. Perbedaan etnis. Oh itu Kesbangpol luar biasa ya, berarti. Biasa sebenarnya. Nah itu perlu menjaga harmoni. Betul. Apalagi visi kita kan menjadikan Sleman menjadi rumah bersama. Oh itu tagline besarnya ya. Kalau itu kayaknya kan tagline-nya Pemda Sleman ya. Jadi Sleman kan perlu kita bersama. Dukung dan ngerti semua. Betul. Kalau nggak ngerti ya repot. Itu tupoksi dari bidangnya Pak Jojo ya. Selain menyampaikan kepada khalayak luas mengenai kegiatannya Kesbangpol Sleman. Oke, Bu Yuni. Kesulitan Bu Yuni untuk menjalankan rencana aksi perubahan ini, mengangkat citra ini, caranya gimana nanti Bu Yuni menghadapi yang dirasa berat itu gimana Bu? Baik, kami bekerja sama atau kita menuju pihak ketiga. Menuju ke pihak ketiga, yaitu dengan Shafira Corporation. Oh, Shafira Corporation itu nanti pihak ketiga yang dituju oleh tim Kesbangpol itu untuk apa Bu kegiatannya? Membikin konten gitu atau apa? Ya, salah satunya membikin konten dan memperbaiki media sosial baik YouTube, Twitter atau Facebook yang akan ditayangkan akan lebih baik atau dengan kata lain ada biar lebih optimal. Lebih optimal. Oke, baik. Jadi kalau gitu nanti memang salah satunya adalah Bu Yuni bersama tim akan menuju pihak ketiga yaitu Shafira Corporation untuk membuat konten-konten. Tapi sebelum itu kan pasti ada kayak semacam pelatihan itu juga semuanya yang menyelenggarakan Ibu bersama Shafira Corporation begitu. Betul. Iya, kami ke depannya dalam arti ke depan untuk mengoptimalkan dengan media sosial yang ada di Badan Kesbangpol, kita akan ada salah satu kegiatan yaitu melakukan dengan bimbingan teknisnya. Bagaimanakah caranya membuat media sosial akan lebih baik lagi, yaitu dengan bekerja sama dengan Shafira Corporation. Bu Yuni punya konsultan untuk kegiatan ini?
Ya, dari Safira Oke, baik. Termasuk konsultannya. Pak Jojo, harapan Pak Jojo kepada Bu Yuni dan kepada kita semua untuk membantu beliau mensukseskan program rencana aksi perubahannya apa, Pak Jojo? Yang pertama kan kita punya SDM sebenarnya. SDM, iya. SDM tuh yang muda-muda juga banyak, milenial juga banyak ya. Jadi kami itu setuju lah kalau misalnya dilatih semuanya, yang paling tidak bidang-bidang ada perwakilannya. Kemudian nanti mereka harapannya optimal untuk membuat kayak publikasi per bidang, kemudian nanti di BJK istilahnya. Di BJK. Kemudian nanti ada timnya Bu Yuni, kemudian nanti dipublish. Bu Yuni itu kalau timnya Bu Yuni di Umpek ada berapa orang, Bu? Kalau di Umpek sendiri itu ada 2. Yang untuk urusan umum dan kepegawaian maksudnya di satu bidang, di satu sekretariat itu kan ada KPE, ada Umpek, ada 3 bidang. Khususnya di Umpek sendiri cuma ada 2. Sementara tiap bidang ada ya Pak Jojo yang khusus ngurusi medsosnya itu ya. Jadi begini, untuk di Badan Kesbangpol di masing-masing bidang itu ada timnya. Jadi kita bikin tim untuk menyatukan supaya media sosial optimal itu seperti apa. Jadi kita bentuk tim. I see. Kalau untuk rencana aksi perubahan sendiri yang sudah dilakukan oleh Bu Yuni kan sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu ya. Dari mulai kapan, Bu? Aksi perubahan kita mulai itu sejak di bulan Agustus. Iya. Saya ikut menyaksikan soalnya setiap kegiatan gitu ya. Bu Yuni aktif banget loh teman-teman, kegiatan dari bidangnya Pak Jojo, bidangnya Bu Prapti, selalu ada beliau. Pokoknya muter kemanapun gitu karena bagian dari kegiatan yang harus disampaikan kepada khalayak ya Bu Yuni. Oke, ini last but not least ya. Menurut Pak Jojo dan Bu Yuni, ini kira-kira Kesbangpol kurang apa Pak Jojo dulu? Dalam kegiatan kita kepada masyarakat luas, menurut Pak Jojo apa kurang? Ya, yang pasti orang tidak kenal maka tak sayang. Indah sekali ya. Kalau para teman-teman milenial bilangnya gini, mana aku loh Mas sudah kenal bertahun-tahun tapi nggak disayang-sayang. Alah. Itu paling tidak mengerti. Ya. Oh begitu. Oh Kesbangpol. Oh ini. Oke. Kemudian kita support bareng-bareng. Oke. Visi lebih gede lagi visinya pemerintah tadi. Iya. Membangun Sleman. Rumah bersama. Dari Pak Jojo oke. Kalau untuk dari Bu Yuni sendiri dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bu Yuni rencana aksi perubahan ini menurut Bu Yuni dari bulan Agustus sampai saat ini sudah menuju pertengahan Oktober ya ini ya gitu. Ini menurut Bu Yuni sudah jalan berapa persen Bu? Sudah 70%. Alhamdulillah sudah 70% sudah berjalan. Dari mulai nyiapin kegiatan seperti bikin SK, SOP udah Bu? Sudah. Semuanya? Alhamdulillah sudah. Luar biasa teman-teman. Jadi sudah 70% ya. Tinggal nanti seminar akhir beliau kelar ya. 100% Insya Allah. Baik, ini tujuan harapan Ibu sendiri sekarang pribadi sebagai seorang Bu Yuni yang sedang mengikuti Diklat PIM ini ya. Diklat pengawas ya ini ya. Diklat pengawas ya Bu Yuni? Diklat pengawas, betul. Diklat pengawas ini angkatan 5 saat ini ya. Harapan Bu Yuni sebagai pribadi Bu Yuni sendiri apa? Baik, harapan secara pribadi saya adalah titik poinnya adalah supaya media sosial khususnya di Badan Kesbangpol itu sendiri di semua kegiatan itu bisa terbaca, bisa dilihat oleh khalayak masyarakat bisa umum, tersampaikan ya. Bisa tersampaikan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Ya, saya tahu sih beliau ini sudah sangat ribet sekali dengan jadwalnya, ya toh. Itu masih sempat bikin kuesioner, masih sempat bertanya sana sini, masih sempat ngundang orang tanya anak ini, anak unu, anak ini luar biasa. Saya sendiri melihatnya itu teman-teman. So kita dukung kegiatan dari Bu Ribut Wahyuni ini untuk menjalankan program dari rencana aksi perubahan beliau, yaitu membangun citra Badan Kesbangpol Sleman melalui media sosial. Saya Janisna, Bu Ribut ini terima kasih Bu Yuni, terima kasih Pak Jojo, sehat selalu, lancar semuanya. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Matur nuwun, selamat apapun hari yang teman-teman lihat, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam. Matur nuwun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.